Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi kembali mengenai perkembangan yang ada di dunia cryptocurrency, teman-teman. Jadi di tengah percepatan adopsi teknologi blockchain dalam sistem keuangan global, kabar kolaborasi di antara Stellar dan Ondo Finance untuk mentokenisasi aset dunia nyata atau real world asset senilai 3 miliar US dollar pada bulan April 2025 ini menjadi sebuah momen penting, teman-teman. Jadi kerjasama ini tidak hanya menjadi cermin meningkatnya relevansi blockchain dalam dunia keuangan konvensional, tetapi juga membuka jalan bagi desentralisasi infrastruktur keuangan global yang lebih inklusif, efisien, dan transparan, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan mengulas secara mendalam latar belakang kerjasama ini, kemudian profil Stellar dan Ondo Finance, potensi pasar RWA, serta nanti kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga dari Stellar, teman-teman. Jadi Stellar ini adalah jaringan blockchain open source yang diciptakan oleh Stellar Development Foundation pada tahun 2014. Jadi misinya adalah menciptakan sistem keuangan terbuka yang memungkinkan transfer nilai lintas negara yang cepat, murah, dan dapat diakses oleh siapapun. Jadi Stellar ini menggunakan Stellar Consensus Protocol yang efisien dalam hal kecepatan dan biaya transaksi yang rendah, teman-teman. Jadi platform ini dikenal karena fokusnya dalam membantu penyedia layanan keuangan, lembaga keuangan tradisional, dan organisasi sosial dalam memanfaatkan teknologi blockchain, teman-teman. Jadi Stellar telah memiliki mitra strategis di berbagai sektor dan telah digunakan dalam kasus penggunaan nyata, mulai dari remitansi internasional hingga penerbitan stablecoin, teman-teman. Kemudian di satu sisi, kalau kita berbicara tentang Ondo Finance, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang Ondo Finance adalah platform DeFi yang fokus pada tokenisasi aset keuangan tradisional seperti obligasi, sekuritas, dan juga aset real lainnya, teman-teman. Jadi Ondo telah dikenal sebagai pionir dalam menghadirkan produk-produk keuangan tradisional ke dalam ekosistem blockchain, termasuk peluncuran token USDY yang didukung oleh obligasi jangka pendek dari pemerintah Amerika Serikat, teman-teman. Jadi dengan pendekatan yang menggabungkan komplian dan inovasi DeFi, Ondo telah menarik perhatian investor institusional dan regulator, serta membuka peluang bagi efisiensi likuiditas dan transparansi di sektor keuangan tradisional, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kerjasama ini beberapa alasan mengapa terjadi kerjasama dalam hal token RWA, teman-teman. Jadi ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan konvensional itu mendorong pencarian alternatif baru. Jadi kalau kita melihat di sini, kolaborasi ini akan berdampak luar biasa terhadap ekosistem kripto, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, kolaborasi ini diproyeksikan ini menjadi katalisator bagi lebih banyak kemitraan serupa di antara proyek kripto dan penyedia layanan keuangan tradisional, teman-teman. Jadi kerjasama antara Stellar dan Ondo Finance ini menandai tonggak penting dalam evolusi keuangan digital dengan target tokenisasi sebesar 3 miliar US dollar dalam aset dunia nyata. Mereka bukan hanya menciptakan produk baru, tetapi juga membuka akses global terhadap aset-aset yang sebelumnya tidak terjangkau oleh mayoritas penduduk dunia, teman-teman.
Jadi keberhasilan dari misi ini bergantung pada integrasi teknologi, kepatuhan hukum, kolaborasi strategis, dan edukasi publik. Namun jika dijalankan dengan baik, maka kolaborasi ini dapat menjadi pondasi ekonomi global yang lebih terbuka, efisien, dan terdesentralisasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, sekarang kita akan cek, teman-teman, apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari Stellar pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, ini kita loading dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, Stellar hari ini menempati peringkat ke-14 di CoinMarketCap dari sekitar 9.791 proyek kripto yang aktif dan terdaftar di CoinMarketCap. Ini Stellar masuk ke dalam top 20 besar, menempati peringkat ke-14 di CoinMarketCap, teman-teman. Kemudian hari ini diperdagangkan di angka 0,2741 US dollar. Jadi kalau kita lihat Stellar ini hari ini sedang koreksi harganya 1,44%, teman-teman. Kemudian untuk market capitalnya, Stellar ini market cap-nya ada di angka 8,47 miliar US dollar. Volume 24 jamnya ada di angka 163,22 juta US dollar, mengalami koreksi sebesar 3,42%, teman-teman. Kemudian total supply 50 miliar XLM, maksimal supply 50 miliar XLM, dan sirkulasi supply yang beredar ini ada di angka 30,92 miliar XLM, teman-teman. Kemudian untuk informasi all time high-nya, jadi kalau kita lihat di sini pada tanggal 4 Januari 2018 atau sekitar 7 tahun yang lalu, Stellar itu pernah menembus harga 0,9381 US dollar, teman-teman. Jadi hampir mencapai harga 1 dolar, namun belum sampai, teman-teman. Jadi harganya di masa lalu 7 tahun yang lalu 0,9381 US dollar. Kalau kita melihat dari harga all time high ini, berarti Stellar ini sedang koreksi atau sedang diskon 70,71%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Stellar? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau investasi di dunia kripto, di koin apapun, usahakan menjadi diri sendiri, usahakan lakukan lior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita lihat di Stellar, ini pada tanggal 7 April 2025 telah terjadi dead cross, di mana MA50 memotong MA200 ke bawah. Sehingga saran saya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian, sebaiknya ditahan dulu uangnya, karena trennya ini adalah tren penurunan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepingin membeli Stellar, saran saya tunggu momen golden cross. Jadi golden cross itu apabila MA50 yang kuning ini memotong kembali MA200 ke atas, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Stellar. Namun kalau untuk hari ini, saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.